Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang yang pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, para romo, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali dalam bacaan Injil ini berbicara mengenai gembala yang baik. Kalau bacaan hari Minggu kemarin, gembala yang baik dibandingkan dengan orang upahan. Kalau kali ini gembala yang baik dibandingkan dengan pencuri dan perampok. Nah, apa itu gembala yang baik? Macam mana itu gembala yang baik? Gembala yang baik itu membawa keselamatan bagi domba-domba peliharaannya. Dan juga gembala yang baik itu siap sedia berkorban untuk keselamatan domba-dombanya. Dan siapakah itu gembala yang baik? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kehadirannya membawa keselamatan, orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan, orang lapar dikenyangkan, bahkan orang yang sudah mati 4 hari dibangkitkan. Dan juga kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik rela berkorban untuk menderita dan wafat di salib untuk keselamatan kita domba-dombanya. Nah, itu gembala yang baik. Contoh yang paling utama, gembala utama adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Romo Aji ini gembala yang baik tidak ini? Yang paling tahu mungkin Lius ya, Bruder Lius. Gimana Romo Aji ini gembala yang baik atau tidak? Oh baik ya, puji Tuhan ya, terima kasih ya. Jadi, nah kalau kemudian dilanjutkan kapan dan di mana Romo Aji ini jadi gembala yang baik, maka jawaban saya adalah ketika saya bertugas di pedalaman Kalimantan ya, saya berusaha untuk membawa keselamatan bagi umat yang saya layani dengan membangun pastoran yang besar dan juga gereja yang terbaik di lintas utara Kapuas Hulu. Selain itu juga boleh sedikit menderita dengan stroke ini di dalam melayani umat. Ya. Saudara-saudariku yang terkasih, demikian pula kita semua ini dalam kapasitas kita masing-masing juga menjadi gembala. Ya, seorang ibu gembala untuk anak-anaknya, seorang ayah gembala untuk keluarganya. Demikian juga mungkin di tempat kerja, saudara-saudariku yang terkasih juga gembala bagi tempat kerjanya. Oleh karena itu marilah dalam rayaan Ekaristi ini kita mohon agar kita menjadi gembala yang baik, gembala yang rela berkorban untuk domba-domba yang
kita gembalakan. Itulah yang menjadi doa kita, itulah yang menjadi perhatian kita. Tuhan memberkati.